Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala teknis, jadi saya ulang kembali live-nya, mulai lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan kali ini tidak ada kendala lagi ya. Kita langsung aja ngobrol CBE Live White Be Live ini di episode ke-5 bersama Cerah Family. Ada Bunda Aci, Ayah Fadli, dan Ananda Arfa. Insya Allah di sini juga kita akan bedah buku, yakni CBE White Bee ini sudah menelurkan sebuah e-book sebelum open house kemarin. Nah, e-book ini berjudulkan Dialog Iman Anak Kita. Nah, salah satunya kontributornya ini ada di Cerah Family, keluarga Cerah Family. Nah, sebetulnya ini tuh bisa dibilang dadakan dalam artian jadi kontributor-kontributornya banyak yang memberikan naskah dan naskah e-booknya ini mendadak sekali dan Masya Allah untuk Safari Kyo Home Team sebagai editor dan juga ada Remisi Family ya yang sudah menelurkan sebuah e-book yang luar biasa ini terutama Bunda Dia. Halo Bunda Dia, apakah sudah bergabung? Baik, kita langsung aja undang Bunda Aci ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak terkendala lagi tadi mungkin. Oke, sepertinya sudah mulai ini ya tersambung. Nah, alhamdulillah akhirnya. Masya Allah. Dan ternyata tadi si tulisannya belum di-upgrade aplikasinya, jadi nggak bisa dimasuk. Halo, Assalamualaikum, Cerah Family. Waalaikumsalam. Wah, ini masih pada segar-segar nih jam segini nih. Oke, kayaknya langsung aja ya, boleh kenalan dari Cerah Family. Silahkan, Ayah Bunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cerah Family dengan anggota kita yaitu saya sendiri sebagai kepala keluarganya yaitu Fadli Mukhtarif. Ini Bunda Aci sebelah kiri saya. Terus biasanya ini dipanggil Embun. Embun. Iya. Embun. Ini Kakak Oke. Arfa. Halo Kakak Apa yang Arfa. Terus satu lagi. Alena. Alena. Ada satu lagi anggotanya tapi lagi tidur, lagi bobo. Namanya Cerah. Oh, Masya Allah. Ini dari nama-namanya bagus-bagus ya. Octavian, Arfa, Fahreja, Vanasya, Safa, Alena, dan satu lagi tuh Cerah, Lova, Alesa, Kausar ya. Betul ya? Masya Allah, namanya bagus-bagus banget. Apa Cerah Family ini tuh diambil dari nama anak ketiganya itu ya, Ayah Bunda? Bisa diceritakan mungkin benar. Awal mulanya kayak gimana? Awal-awal sih emang dari apa ya? Pas waktu hamil, jadi anak pertama ini mau kasih nama katanya Cerah. Cuma kan bingung ya. Kesannya masih unik gitu ya, Cerah. Akhirnya kalau ke anak ketiga itu kami kasih nama Cera. Nah, kalau misalnya untuk family-nya sendiri, pas udah lahiran itu apa anak yang bungsu baru pas permulaan di YSB ya. Kalau misalnya nan Cerah Family itu baru banget gitu. Baru ada pas bulan Juli, itu pun karena inisiatif anak dari Ava gitu. Karena kita tuh bingung kira-kira nama keluarganya apa ya, terus nanya ke Arfa kira-kira mau kasih nama keluarga apa ya. Ya udah katanya Cerah aja gitu. Dan saya pikir ya bagus juga sih ya dari apa asal katanya ya ambil dari cuaca yang cerah biasanya ceria gitu.
Gimana Pak? Ada tambahan? Ya betul. Jadi memang karena kita tuh pengennya suasananya selalu ceria dan ketika waktu pas Arfanya bilang kata cerah kayaknya cocok gitu. Ayo udahlah pakai cerah aja deh jadinya jadi cerah family gitu. Seperti itulah kira-kira background ininya namanya. Masya Allah. Berarti ini anak pertama ya yang bersekolah di White Bee ya, Arfa ini ya. Iya Iya, Sekarang Arfa nih di betul. Livi apa Bivi? di BV. Gimana? Oh, Masya Allah. Berarti tahun depannya tuh SD, berarti masuk SD ya. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Nih, kenapa tuh awalnya bisa masuk dan akhirnya memilih White Bee sebagai sekolahnya Arfa? Ya, jadi dulunya tuh sebenarnya kita tuh kan memang belum punya konsep yang sebagai orang tua untuk mendidik anak tuh memang belum punya konsep dan kebetulan istri ikut salah satu komunitas dan dari situlah mulai ada perjalanan sampai ke situ. Iya, awal-awal ya dari suatu kumpulan emak-emak gitu lah ya. Akhirnya saya tahu dengan namanya awal-awal tuh siapa? Ustadz Hari Santosa yang memperkenalkan tentang FBE. Dari situ tuh saya sendiri ya merasa gitu kalau pendidikan zaman sekarang itu kayaknya kurang apa ya, yang saya rasain aja gitu ya, dari SD sampai kuliah itu yang nempelnya sedikit banget gitu. Yang nempelnya sedikit sekali gitu, banyak yang apa ya, kadang di sekolah itu lebih menekankan pada sisi kognitifnya, intelektualitasnya gitu, sedangkan di sini balik lagi kepada sisi sang pencipta gitu, untuk dijadikan seperti apa dia menciptakan, ya Allah itu menciptakan manusia itu sendiri. Terus kebetulan itu kita LDM gitu, kebetulan LDM di situ tuh gimana Pak? Ya karena LDM jadi kan kalau kita ngobrolin apa anak tuh Jin agak susah gitu ya mungkin karena di sisi waktu saya sebagai ayah eh, punya waktu yang kurang dari cukup lah untuk anak-anak kan saya harus pergi keluar kota dalam dalam jangka waktu yang lama gitu, beberapa minggu mungkin bisa sampai 1 bulan lebih kadang-kadang. Nah makanya bagaimana caranya kan mungkin si anak tuh pengen mendapatkan kasih. Nah waktu itu kepikiran juga kasihan juga gitu anak kan kayaknya kok cuma sama ibunya doang gitu takutnya jadinya malah dapat apalagi apa kan laki-laki sedangkan dia kan butuh apa namanya tuh kelaki-lakiannya Peran gitu ya ayah itu pun sebutannya peran ayah. saya baru tahu pas di yang FB itu, di Fitra Based Education, bahwa Hmm. ada peran ayah gitu untuk anak. Jadi saya tuh berusaha ya semaksimal mungkin, takutnya tanpa disadari lalai gitu ya, takutnya tanpa disadari si anak itu kurang peran ayahnya. Dan kebetulan jadi waktu itu saya kenal gitu teman-teman komunitas pada nanya ada nggak sih sebenarnya sekolah yang apa sih yang ayahnya juga ikutan, karena setahu saya biasanya yang datang itu selalu ibu-ibunya Ibu aja ya. gitu. Kadang kalau ada ayah yang datang malah terkesannya aneh, kok aneh sih tumben nih Iya. ayahnya datang gitu. Iya. Jadi saya di sini inginnya masuk YSB itu memaksimalkan biar ada, bukan terpaksa gitu ya, untuk mengusahakan, setidaknya mengusahakan ada program yang mengikut sertakan ayah sama ibunya gitu. Masya Allah, dan akhirnya sudah terjawab bahwa di White Bee adalah Iya. tempatnya ya, ya Bunda. Masya Allah, keren banget nih. Oh ya nih, Prosesnya panjang Alhamdulillah. Bun. Iya, Hmm. prosesnya panjang. Jadi waktu itu saya ketemu sama Kanca itu awalnya dari PD, tertarik cuma karena karena ada kendala lain ya. Jadi waktu itu tahun lalu itu belum
tahun-tahun 2 tahun ke belakang kita masih belum ada kesempatan gitu. Tapi katanya diyakinkan lagi, insya Allah kalau anak itu ada rezekinya, ada jalannya, dan kebetulan bisa masuk di TV gitu. Betul Itu betul, juga Masya dengan apa? Allah. Dengan merayu dulu suami gitu. Kaudarullah baru bisa Hmm, masuk TV. Masya Allah. Insya Allah lanjut di SD ya Bun ya. Amin, Amin. mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan ya. Oh ya, kalau boleh tahu, ini Cerah Family itu di mana ya tempat tinggalnya? Sekarang tinggalnya di mana? Di mana kak? Di perumahan. Di perumahan kita dua, Terus jalan. Jalan Cikoneng. Oh. Wah, di Cikoneng ternyata banyak tuh teman-teman saya di sana. Masya Allah nih. Sekarang Main sini, Bun. iya ya, insya Allah nanti kita mudah-mudahan ya semuanya terkendali ya gitu. Jadi bisa ketemu gitu insya Allah mudah-mudahan. Nah, Bun udah baca nih e-booknya dari Cerah Family ini Masya Allah ya gitu. Terkadang gitu terutama ini dari pengalaman Arfanya sendiri ya karena melihat seseorang yang secara fisik itu kekurangan gitu dan tanggapan dari Arfanya itu seperti seperti soal yang namanya anak kecil ya ayah bunda ya mungkin dengan gaya yang apa adanya dan istilah masih masih natural gitu ya masih polos gitu. Nah ini sebenarnya kalau boleh diceritain lebih dalam gitu pengalaman seperti ini tuh udah sering nggak sih nemuin pengalaman hal-hal yang seperti ini gitu karena salah satunya juga kita kan seperti yang Bunda tuliskan di naskahnya itu gitu ketika kita melihat seseorang yang memiliki kekurangan dari fisiknya itu tidak boleh menghina tapi kita lebih lebih banyak bersyukur pada diri kita sendiri gitu ya Bunda gimana tuh Bun kalau boleh diceritain. Kenapa nih? Oh ya kita mau nyapa sebentar ya ayah bunda ada yang pengen disapa katanya ini Masya Allah ini ayah bunda udah banyak yang kumpul bapak-bapak hadir katanya Pak Angga tuh dan Umi Hilda halo Cerah Family cerah-cerah banget liatnya Masya Allah ini markas kecil komplit ya nontonnya. Meskipun Bandung dingin, lagi angin, kita harus tetap cerah Iya ya. benar banget benar banget nah betul banget. Oke Bun boleh diceritain. Dari ini suami dulu deh, soalnya yang Oke. di ebook itu yang langsung terjun ke lapangan itu ayahnya, itu cerita dari ayahnya. Oke. Ya, jadi kebetulan memang waktu itu tuh kita tuh lagi pengen bakso gitu ya. Nah, waktu pas sampai ke tempat bakso mungkin langsung aja ya singkat cerita pas di Boleh. sana Arfa tuh mungkin lihat-lihat kok ada tukang parkirnya tuh agak gimana kak? Mukanya agak bulat-bulat gitu ya. Terus nanya gitu, ah itu kok apa namanya pipinya agak ada bulat-bulatnya itu kenapa gitu? Bilangnya aneh gitu. Agak aneh gitu. Mungkin karena memang agak berbeda ya, karena ya intinya ada sesuatu kekurangan fisik, tapi yang gimana kita caranya untuk agar tidak membuat kita tuh jadi menghina seseorang gitu. Makanya waktu pas itu tuh pas dia ngobrol agak agak menjauh dulu gitu, takutnya kan kedengeran juga sama orang ini nggak enak gitu. Akhirnya kita ngobrolin dulu anaknya Arfanya tuh. Jadi Arfa kita tuh nggak boleh kita tuh harusnya bersyukur kalau kita tuh punya fisik yang sempurna. Kalau bapak itu mungkin ada kekurangan fisik, tapi lihat walaupun ada kekurangan fisik tetap semangat dalam menjalani hidup. Gitu. Ya seperti itulah. Masya Allah. Kemudian dari tanggapan dari Arfanya sendiri gimana tuh? Gimana tuh Arfa? Setelah tahu penjelasan dari papahnya. Gimana kata Arfa teh? Oh, lupa lagi.
Lupa lagi. Karena memang Oke, baik. kejadiannya udah agak lama juga ya, mungkin sekitar hampir sebulan kali ya, Ya, sebulan lalu. katanya apa? Oke. Tiap orang itu sama ya, kecuali yang membedakan apa? Tepat. Ketakwaannya. Jadi Allah itu semuanya, Allah itu sayang sama semua umat manusia, mau yang hitam, putih, tapi yang membedakan adalah keimanannya. Ya. Masya Allah. Berarti ini ayah sama bunda punya trik-trik tertentu mungkin ya menggali anak dalam fitrah-fitrahnya ini, terutama fitrah iman ini. Gimana sih Bun? Ada tantangan ini tersendiri nggak sih lewat merawat, menggali mulai dari menggali hingga sampai merawat fitrah imannya itu sendiri? Dari mulai menggali ya, memang pas awalnya agak bukan nggak susah ya. Agak sulit menemukan aha momen gitu. Kita mulainya dari Oke. mana? Kadang kan ada ketidaksengajaannya, misalnya dilihat dari sekeliling, atau misalnya waktu itu ada pembelajaran tentang surga. Terus udah gitu bertanya, Bun, surga itu apa gitu? Sesuatu yang masih di luar jangkauan ya. Kadang kita juga bicara tentang surga masih apa? Masih di awang-awang gitu ya. Betul, betul. Kayak gitu. Jadi pas di surga dia banyak bertanya gitu, gimana caranya masuk surga? Surga itu apa sih? Sehingga anak itu berpikiran, berarti kalau saya masuk surga harus dikubur dulu dong, katanya gitu. Terus jadi tiap ada aha momen gitu, aha momen pas dia bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kita diselipkan dan dikenalkan dengan sifat Allah gitu, sifat Allah, terus dikenalkan dengan bahwa hidup itu nggak sementara gitu. Sempet nangis juga, terus gimana katanya kalau misalnya cuma sementara, nanti bumi ini hancur dong Bun, sempet nanya kayak gitu. Terus nggak mau nerima kalau bumi ini hancur. Nggak apa-apa Arfa, karena di dunia ini hanya sementara gitu. Hingga akhirnya dia bertanya kembali, jadi kita udah bakalan habis waktunya ya Bun, kayak dinosaurus katanya gitu. Iya. Jadi ya Arfa, tapi nanti di sana ada surga loh, ada surga yang indah. Oh ya udah, aku mau katanya gitu. Masya Allah. Surga itu ciptaan siapa? Akhirnya nanya lagi gitu. Surga itu ciptaan siapa? Kata Arfa, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Mau nggak gitu? Kayak gitu. Lebih dipantik ke keindahan dulu sih kalau saya mah Betul, gitu. betul, betul. Soalnya Iya. dikasih tahu bumi hancur aja dia nangis gitu, ngambek. Iya, Nggak mau, udah aku takut nggak mau duluan bumi ya. itu hancur. Benar, Masya Allah. Nah, berarti setidaknya gitu sejak dini pun seperti Kang Zaki sudah utarakan ya Bunda, fitrah iman memang perlu dipantik sejak dini. Itu pun ya entah melalui, apalagi kalau di SD itu kan sudah ada mata pelajaran sirah di mana juga kita anak-anak bisa mengenal perjalanan Nabi. Bukan cuma anak-anak, sebenarnya saya pribadi dan ayahnya pun begitu gitu. Jadi Iya. kita bisa mereview kembali gitu. Oh, yang Iya, saya banyak kita juga nggak belajar tahu. kembali. Nah, gitu kan Bun ya, gitu ya. Jadi kita Bener, tuh bisa belajar bener kembali. Nah, itu di YB itu Cari-cari tahu banyak banget, lagi. subhanallah, banyak banget apa ya, kayak insight baru, dan benar-benar kita tuh yang benar-benar emang belajar bareng tuh bener ya Bun ya, orang tuanya tuh gitu. Jadi Masya Allah, jadi segala hal yang ada di kurikulum YB itu memang benar-benar udah sepaket lah untuk untuk ayah bunda dan untuk anaknya juga gitu ya. Masya Allah, yang luar biasa kayaknya. Emang Banyak udah belajar tempatnya, kembali. dan kita udah dapat di lingkungan yang benar ya ayah bunda ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Amin, amin. melangkah lebih lagi di menuju Allah, mudah-mudahan. Nah, ini unik banget nih ya, saya baca profilnya Cerah Family ini. Ayahnya itu senang banget sama ininya, dia lebih ke tanaman, yang satu di fotografi ini, walaupun
gitu Suaranya kan, kurang yang satu jelas, Bunda. pertanian, yang satu Ini kayaknya ada di masalah dengan internet. kenapa ya? Agak-agak nge-freeze ya. Suaranya putus-putus, Bunda. Iya nih, dari sayanya juga agak-agak. Halo, gimana? Udah bagus belum? Udah Iya Udah. kayaknya. Nah ini, Udah nggak putus-putus. iya ini Kalau kata email sendiri kayaknya gimana? kayaknya sinyal ini tuh, masya Allah, emang ininya agak-agak kurang bagus gitu. Udah jelas ayah bunda ya. jelas. Udah jelas. Nah, oke. Nah ini kita sekarang agak beralih ke soal hobi nih ya. Eh, ini ayah Fadlinya ini seneng hidroponik dan Bunda Acinya itu seneng fotografi. Yang satu ke pertanian, yang satu ke seni fotografi. Ini gimana nih nyambunginnya? Yang satu, mungkin yang satu untuk dokumentasinya kali ya. Yang satu Betul. buat Iya. nanam-nanam segala macam. Dan saya lihat di Instagramnya pun ada mata pelajaran cooking class itu yang bikin bayam bayamnya pun ngambil sendiri dari tanaman milik sendiri ya. Masya Allah, itu gimana Iya, tuh betul, awal Bunda. mulanya ini hobi dari sebelum pandemi ini atau baru digelutin setelah pandemi ini atau memang sudah lama nih yang bergelut di hidroponik ini ya? Kalau kalau untuk berkebunnya sendiri sih sebenarnya udah lama ya, dari waktu sebelum pandemi. Memang tahun-tahun sebelumnya memang udah mulai kita berkebun. Cuma untuk hidroponiknya sendiri memang masih baru. Saya juga masih baru belajar gitu, karena memang suatu ilmu yang apa ya, masih baru gitu, masih awam juga sih saya sebenarnya untuk hidroponik. Tapi kayaknya menarik gitu, soalnya kayak sesuatu yang simpel, tinggal taruh udah gitu, nanti dia kayak maintenance sendiri gitu intinya. Iya. Jadi udah nggak perlu pupuk, nggak perlu apa, tinggal yang penting ada sinar matahari aja gitu. Masya Allah. Ini kan ayah masih LDM, ini ayah bunda masih LDM nih sampai sekarang. Masih. Oh berarti sih Ambilnya tanggal 7 tunggu dipanggil. mumpung masih ada di sini ya. Masya Allah. Betul. Nah berarti selama ayah nggak ada, mungkin embunnya sendiri gitu ya yang ngurusin tanamannya, apa gimana nih bun? Iya. Makanya dibikin hidroponik itu karena biar free maintenance. Lebih gitu. simpel Jadi ya. nggak terlalu Nah banyak. betul Iya, Masya lebih Allah. simpel. Iya. Makanya Betul, nggak betul. terlalu tersibukan lagi gitu. Iya. Nggak harus nyiram apa. Biasanya kalau sebelum berangkat kerja suka titip pesannya, titip ya ada tanaman misalnya selada yang baru tumbuh baru disemai gitu. Saya berangkat jadi nanti bulan depan pas pulang ke rumah tinggal panen. Sayangnya kemarin nggak sempat panen. Belum sempat panen, malah udah dipanen duluan sama Arfa. Wah iya. Diapain tuh? Apa yang dipanen duluan tuh? Apa yang dipanen kemarin? Selada sama kangkung. Wah itu habis dimasak dong. Dimasak dong, udah. Tapi tanamannya itu udah ini. Kenapa? Sama apa? Sama kaisim juga. Oh caisim, oke. Oh berarti banyak banget ya. Apa aja sih ayah nanam apa aja nih Arfa? Nanamnya kangkung, selada, kaisim. Oke, Masya Allah. Ini Arfa juga pasti ikutan nanam dong. Oh ada bayam, iya kemarin bikin sayur bayam ya sama Kak Hani ya. Itu sebenarnya tantangannya sendiri gitu, atau mungkin emang cuman ngisi waktu aja nih, ngisi waktu ayah Fadlinya aja, atau emang ya senang aja gitu dan bisa dilakuin bareng-bareng sama istri dan anak-anak. Memang senangnya ini sih, jadi ada seninya kayak apa ya, selain untuk kesenangan hobi, tapi buat di-share juga sama anak-anak biar berbagi ilmu dengan gimana sih mencintai alam lah, kayak gitu, semacam seperti itu. Betul. Kesabaran Bun. Kesabaran. Nah, itu baru ya nanam banget. sehari udah berharap berbunga.
Masya Allah. Udah berharap Betul, berdua. betul. Betul, betul. Karena kalau apa di TK juga mungkin ada apa istilahnya mata pelajar mencintai alam gitu ya Ayah Bunda ya. Sama jadi bisa salah satunya Iya. juga itu jadi faktor mendukung untuk anak juga supaya bisa lebih mencintai alam sekitar ya. Nah, Iya, ini iya. kan berarti sebelumnya waktu kelas Livi udah di White Bee atau langsung ke Bivi? Langsung Bivi Bun. Oh, Livinya langsung yang tadi Bivi. diceritain itu belum ada rezekinya masuk. Aduh, Masya Allah. Nah, berarti kan jadi istilahnya angkatan-angkatan sekarang itu dibilang angkatan corona katanya ya. Nah, Iya, jadi benar seperti yang banget. keluarga-keluarga sebelumnya juga kan banyak yang Masya Allah banyak sekali yang punya hikmah dari corona ini, terutama yang istilahnya baru melanjutkan dan baru bersekolah gitu anaknya gitu. Nah, terutama untuk Arfa ini gitu kan ya. Nah, gimana tuh sebenarnya kesannya selama sekolah ini harus di rumah, harus online, ketemu sama Kak Ime, Kak Sekarnya tuh cuman di handphone atau dari gadget lainnya gitu. Gimana tuh? Gimana kesannya katanya? Seneng nggak? Gimana? Senang. Seneng. Udah ketemu sama teman-temannya belum? Udah pernah ya? Udah. Siapa aja? Oh, Masya Allah, seneng ya. Siapa aja coba temannya sebut. Temannya Rui sama Nadifa sama Zafira juga. Sama aja, oh, Masya Allah, ini udah kenal sama teman-temannya ya. Nah, gimana tuh kegiatannya selama Arfa ini menjalankan sekolah online-nya nih, Ayah Bunda? Gimana nih Bun? Mungkin Bunda yang lebih ini lah ya, lebih paham kayaknya daripada saya. Iya, ya namanya juga anak ya. Kadang kalau sekolah online, awal Zoom itu sulit banget. Apa ayo Zoom? Nggak mau, dia lebih milih keluar. Terus misalnya ada permainan yang permainannya mungkin karena dia nggak mood atau lebih tertarik dengan permainan yang lain, jadi agak susah itu untuk diajak. Jadi ya udah deh, jadinya dilewat atau dikerjainnya sore-sore nunggu 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 mood itu dari anaknya. Kadang kalau dari sayanya kelewat karena apa ya, riweuh gitu. Insya Allah. Ada Terus Bunda Diah nih. tapi lama kelamaan karena udah terbiasa, awalnya dia nggak mau tatap muka, untuk Zoom aja nggak mau tatap muka. Ya udah, maunya apa? Suaranya ini lagi. Maunya apa? Ya udah, aku mau dengerin aja katanya. Jadi ikutan Zoom, dia hanya mendengarkan, tapi lama kelamaan jadi tertarik dan ya mau gitu, mau berbaur, terutama dapet apa ya, energi positif dari teman-temannya. Soalnya kan kalau ini tuh jadi katanya masih bisa belajar gitu. Masya Allah. Wah. Jadi sering dengar sana sini, jadinya agak lumayan terbiasa itu. Betul-betul. Ini ada Safari Kyohan Mumtim nih Bunda Diah. Halo Arfa. Arfa suka ikut ayah merawat tanaman juga nggak nih? Suka ikut nyiram nggak? Katanya tuh. Oh suka katanya tuh Bun. Masya Allah. Senang banget ya. Ini maaf sepertinya kita terkendala sinyal ya, mohon maaf nih Ayah Bunda. Ini ya ya. Ini Oke. Aduh maaf banget ini ternyata sinyalnya sedang kurang bagus nih ya. Udah bisa ini lagi nggak? Udah bisa Bun, kedengaran jelas. Tapi masih ini ya, masih nge-freeze ya. Iya. Kadang-kadang. Ya Allah nih. Sekarang udah lumayan terdengar jelas.
Oke. Mungkin cuaca di Oke. luar lagi kedinginan jadi ikut nge-freeze. Iya, bener banget ini. Saya malah keringetan nih, padahal tadi ngerasa lagi selimutan nih tadi sebelum ini. Nah, kamu kalau sama embunnya sendiri gimana nih soal hobi? Ini hobi atau memang profesi nih, Bun? Fotografi itu. Sebenarnya hobi aja sih Bun, tapi lama-lama jadi apa ya? Hobi aja sih, awalnya hobi, pengen ngebantu apa UKM yang punya produk gitu, punya produk yang bikin apa kayak punya foto gitu. Apanya mesti belajar aja tuh lama, bukan promosi nih ya. Nggak apa-apa, Bun. Mengandung iklan juga nggak apa-apa. Awal-awal cuma saya sendiri karena senang masak gitu. Jadi kan sayang banget ya kalau misalnya hasil masakan kita teh nggak ada dokumentasinya gitu, udah mah capek-capek masak gitu. Karena saya sendiri nggak bisa masak. Jadi kalau Betul. masak sekali itu kayaknya nih harus ada dokumentasinya nih gitu. Awalnya dari me time di rumah sih, terus ya saya belajar dan kemudian ya jadi hobi gitu ya. Dan yang tanpa disengaja ada orang yang minta fotoin dong kayak gitu. Boleh minta foto nggak, seperti itu. Awalnya dari karena nggak ada kerjaan di rumah, bukan nggak ada kerjaan Masya tapi Allah. me time gitu, refreshing kan biasa di rumah masak. Betul. Sayang banget nih saya masak udah capek harus ada dokumentasinya gitu. Iya, betul. Ikut tergabung di komunitas foto sendiri nggak, Bun? Kalau dulu sih iya, tapi sekarang enggak. Enggak karena Berarti sampai ya, sekarang masih menerima foto ya buat buat teman-teman atau ayah bunda yang lain atau keluarga yang lain yang punya online shop yang pengen dibantu untuk difotokan produknya atau brandnya gitu ya. insya Allah. Masya Allah. Nah, ayah bunda nih boleh hubungi langsung aja Bunda Aci nih, DM aja nih ke Instagramnya, barangkali ayah bunda punya atau lagi berdagang, punya produknya, boleh dikirim ke Bunda Aci untuk minta difotokan ya. Insya Allah. Ini untuk tarifnya sendiri gimana, Bun? Nggak usah dibahas ya Bun ya. Oh, nggak bisa dibahas. Oke, nggak apa-apa kan, biar tahu. Mungkin khusus CBE White Bee mungkin ada fee khusus atau malah Aja mungkin gitu, gratis saya kali ya. aja. Masya Allah. Nih, karena sebetulnya gitu ya, Bun, saya tuh kalau ngelihat teman-teman fotografi itu, jujur kalau ngelihat kita tuh cuman masalah motret doang gitu. Kadang kan gitu kan, apalagi cuman sekadar makanan yang benda mati ibaratnya ya Bun ya. Kita makanan pun pasti kan, apalagi sekarang gitu kita kan kalau apa-apa tuh foto tuh harus instagramable nih gitu kan, biar eye catching, biar kece gitu kalau diposting. Nah gitu kayaknya gitu kan ya, entah mungkin angle atau mungkin apa, kita memang itu tuh benar-benar butuh ilmu juga ya Bun ya, karena bukan sekadar itu, juga kreativitas juga ya Bun kan, entah mungkin ada proofs-nya, mungkin entah teknik fotonya sendiri gitu kan. Dan buat saya itu makanya kenapa fotografer itu jatuhnya itu sangat mahal, fee-nya itu sekali foto jadi luar biasa itu. Makanya kita mungkin untuk benda mati aja seperti itu gitu kan, proses dokumentasinya, apalagi buat istilahnya ada objek yang istilahnya manusia sebagai objeknya gitu kan. Nah, Masya Allah luar biasa nih. Gimana tuh Bunda sendiri ada belajar khusus nggak sih fotografi ini? Kalau misalnya untuk foto manusia, saya juga nggak ahli sih. Kalau lebih apa ya, street fotografi atau portrait fotografi saya sebenarnya kurang ahli. Tapi karena saya sering di rumah gitu, jadi yang difoto kadang anak-anak, dan lebih sering itu biasanya benda mati kayak lebih ke produk gitu. Dan itu tuh belajar dulu enggak, malah saya dulu nyalahin perangkatnya gitu. Jadi kayaknya perangkatnya deh yang Masya Allah. sebenarnya kan di balik perangkat itu ada manusianya yang pegang gitu. Nah, betul. Kreativitasnya ada di si fotografernya sendiri ya Bun ya. Padahal sekarang kan banyak banget ya Bun pakai handphone yang mungkin cuma handphone yang mungkin bukan yang high end seperti sekarang pun bisa, asal yang penting mah
ada kameranya aja gitu kan, yang terus Ya, terutama teknik editingnya itu ya Bun ya. Nah, itu kalau Bunda sendiri awal mungkin mulanya ada kenapa sih bisa gimana? awal Putus-putus. mulanya kenapa bisa seneng sama fotografi itu? Awal mulanya karena saya pengen punya memori atau kenangan gitu ya. Kadang kita melihat kembali dari gambar-gambar secara visual, itu visual yang indah tuh mengingatkan kembali akan ke memori-memori yang tentu yang misalnya di kala kita stres. Terus saya pernah memotret bunga mawar gitu, bunga mawar di rumah. Saya jadi keingetan sama ibu saya. Oh, ibu saya jadi ingat ya, tiba-tiba ingat sama ibu saya yang mawar itu dia suka bunga, terus pengen memetiknya ya tanpa terlintas, jadi inget sama ibu dan lain sebagainya. Dan awalnya sih karena pengen dokumentasi anak yang bagus dan bisa sendiri itu di rumah. Masya Tapi kalau Allah nih. ini ke portret belum ahli ya, manusia gitu, foto manusia lebih ke Ya, lebih ke benda atau produk. Masya Allah Sebenarnya nih. saya mah cuma merendah aja itu jawaban. Masya Allah Ada nih, yang udah ayah sendiri profesional di dukungannya. CBE. Ada yang udah Betul, profesional betul. di CBE, jadi saya juga harus lebih banyak belajar. Dan dukungan sendiri dari ayah nih mengenai hobinya Embun sendiri gimana nih ya? Aduh, kalau saya mah selama itu positif mah pasti didukung, disupport, mau sampai dulu sempat disedang-sedang ininya lah kameranya gitu nih mau yang mana. Oh, Masya Allah. Wah, sampai lagi mengajukan proposal untuk pengajuan kamera ya. Kalau awal-awal dia yang kayak itu boleh ya udah katanya teh tetap aja ya ikut kayak ikut lomba kayak gitu atau dibeliin kamera, katanya biar rajin masak juga gitu di rumah, biar punya di rumah. cara cara salah satu cara menyenangkan istri juga gitu ya kan. Nah, ini kalau ininya apa? Maksudnya tuh dikomersilkan nggak sih? Pernah dikomersilkan nggak sih hobinya ini nih Bun? Hobinya itu pernah sih, cuma karena habis kelahiran ini anak ketiga, jadi banyak tanggung jawab inti saya gitu. Karena kalau motret produk itu butuh mikir, ya maksudnya butuh kreativitas. Jadi nggak bisa kalau sambil Tuh. nggak bisa kalau ada tangisan bayi, sedangkan kita masih ada kewajiban inti itu. Terutama kan apalagi sekarang dalam kondisi sekolah, belum anak sulung yang harus SFH, school from home, terus Betul. kelahiran yang ketiga, jadi ada tanggung jawab lain gitu yang lebih sebenarnya komersial, tapi saya dibatas sebulan berapa gitu. Kalau sebelum lahiran sih anak ketiga sebelum lahiran masih bisa gitu. Masya Allah, nih luar biasa ya, seru banget nih. Kayaknya mungkin nanti kalau kumpul-kumpul tuh tadi kata Umi Hilda katanya, ayo ketemu kumpul-kumpul katanya. Satu Ayo. ini ya, satu kelas ya sama Abi ya, Arfa ya. Sama. Nih cuma katanya nggak pernah ikutan Zoom katanya tuh. Wah, seru banget ya kayaknya kalau misalnya kita udah kumpul-kumpul punya hobi yang macem-macem nih. Dari kemarin dari tiga keluarga kemarin juga Masya Allah luar biasa gitu, punya punya keunikan tersendiri. Nah ini nih untuk Cerah Family sendiri ada nggak sih, apa sih yang bikin Cerah Family itu punya keunikan atau mungkin hal-hal yang membedakan dari keluarga yang lain? Aduh, kalau kita mau ngomongin unik itu sebenarnya agak, soalnya kita juga belum pernah ngobrol sama yang lain itu masalahnya. Jadi kita masih menyelami, masih eksplorasi gitu. Insya Allah. Memang Yang pasti kan setiap siapa keluarga pasti punya keunikan sendiri ya, dengan segala dinamika, dengan segala tantangannya gitu. Nah, ini kalau kalau
tadi hobinya ayah yang hidroponik ini tentunya pasti didokumentasikan juga dong sama bunda. Oh, kalau lagi si bayam ini sedang panen gitu, lagi bagus-bagusnya, lagi mekar-mekarnya mungkin lagi apa tuh istilahnya lagi hijaunya lagi bagus banget gitu kan. Bisa ada dokumentasi sendiri ya bun gitu. Nah sekarang berarti kan ini yang ketiga ini berapa bulan? Berapa bulan apa udah berapa tahun? 5 bulan. Oh, Masya Allah berarti masih lagi mejeh nah kalau ini mah ya. Udah mulai bentar lagi udah mulai MPASI ya. Berarti emang nah ini menuju ke anak ketiga ini kemarin kalau keluarga Pembelajar Sejati itu ada empat anak ya yang luar biasa dan semuanya homeschooling Masya Allah gitu. Nah ayah bunda sendiri kan ini sama LDM juga nih di rumah pun apakah ada yang bantu apa gimana gini? Yang bantu nggak ada. Nggak ada. Wah nggak ada, Masya Allah. Berarti semuanya sendiri ya, luar biasa nih. Ini maksudnya bisa jadi Kecuali kalau satu. ada apa ya pekerjaan rumah tangga yang saya emang nggak mampu banget gitu dan kadang didelegasikan. Misalnya pekerjaan rumah tangga selalu menumpuk itu baju. Di baju jadi saya delegasikan ke yang lain, ada yang bantu gitu, tapi nggak Betul. selalu ada gitu, cuma pagi-pagi aja terus pulang lagi. Nah kalau ayah sendiri nih selama di luar tidak berada bareng anak-anak sendiri gitu, ada momen tertentu yang mungkin saat ayah pulang ke rumah atau mungkin sehari-harinya selama LDM selama berjauhan ini apa sih yang mungkin yang bikin anak tuh selalu bisa merasakan kehadiran ayah tuh selalu ada setiap harinya? Gimana aja tuh? Aduh, kalau untuk sepengalaman ini sih yang paling bisa mungkin tuh ya setiap hari ada jadwal video call gitu. Kalau memungkinkan ya. Karena kan saya sendiri di lokasi itu kadang ada sinyal, kadang dapatnya yang benar-benar remote location gak ada sinyal sama sekali. Jadi saya dapat gitu. Oh, Nah, mungkin itu kalau aja. boleh tahu berarti profesi ayah ini sebagai apa? Kalau saya kebetulan di teknisi lapang di migas. Jadi sering ke Insya lokasi Allah. Di luar pulau berarti ini. kadang di darat, kadang di laut, kadang ya loncat-loncat lah gitu dari Pulau Sumatera sampai Masya ke Papua. Allah. Nah, itu makanya mungkin agak susah untuk berkomunikasi ya. Jadi mungkin saat pulang kali ya punya waktu khusus bersama anak-anak dan terutama mungkin waktu khusus sama embunnya sendiri gitu ya. Nah, Pasti gitu. itu. Iya karena Kalau nggak ada itu pun, kalau nggak ada work with parents, kayaknya kita apa ya, cuek aja gitu, lalai aja gitu dalam mempersampaikan. betul. Iya. Nah, ini nih berarti apa aja nih kegiatan apa aja nih yang dilakuin sama Cerah Family ini untuk project Walk with Parent-nya ini? Main bersama orang tua. Oh, yang mana sih? Lebih sering ke kebun. Ya paling kita lebih banyakannya jalan-jalan sih. Betul. Jalan-jalan, misalkan kayak ke ini kebun binatang gitu. Kebun binatang terus kemana lagi ke kemana? Oh iya berenang juga. Berenang. Masya Allah, ini luar biasa. Project panjang untuk ke anak sih lebih ke apa? Dulu tuh kita bawa ke bank sampah ya, ngumpulin sampah. Jadi pas ayahnya pulang, sampah yang udah terkumpul bawa ke bank sampah gitu, sama projectnya lebih ke hidroponik sih saat ini, lebih ke kebun, lebih ke sayuran. Oh, Masya Allah. Berapa? Betul. Ini berarti mengumpulkan sampahnya ini sendiri hanya untuk disalurkan ke bank sampahnya atau memang
di istilahnya didaur ulang atau di recycle oleh Bunda atau anak-anak sendiri gimana? Enggak sih, kalau di recycle kami belum, jadi baru sampai memilah aja pun. Baru sampai memilah aja, Nah, itu pun harus Masya titip Allah. Arfa juga. Itu katanya apa, menukar sampah jadi yang bermanfaat atau uang mungkin ya. Nah, Karena Masya ini Allah. kan ada idenya dari Nusa dan Rara. Di situ kan ada cerita tentang bank sampah gitu. Jadi pengen ikut-ikutan gitu. Katanya hasil ininya apa, hasil penukaran ke bank sampahnya pengen dibeliin sesuatu katanya buat Bunda gitu. Masya Terinspirasi. Allah nih. Berarti di sini juga Arfa juga diajarin memilah sampah. Selain itu apa terutama gitu sampah-sampah plastik yang mungkin nanti di bank sampahnya sendiri yang bisa di recycle gitu ya. Nah, berarti Arfa juga udah tahu dong ini sampah basah ini harus dimasukin kemana, sampah kering atau sampah-sampah plastiknya gitu ya. Ih, Masya Allah luar biasa nih. Dan terutama kalau misalnya di White Bee itu banyak sekali ya Bun, apa ada kreasi anak gitu kan ya. Dan kita anak-anaknya itu diberikan kotak kreasi dan tentunya kreasi itu pun dibuat dari istilahnya barang-barang bekas. Nah, mungkin salah satunya juga Arfa juga bikin itu ya. Udah bikin apa aja sih selama ini? Bikin apa yang dari botol-botol apa? Bikin pesawat ulang-alik. Wow, Masya Allah, keren banget ya. Luar biasa ini. Ini idenya tuh biasa suka dapat dari mana sih kalau bikin-bikin kreasi kayak gini? Kalau Arfa sih biasanya karena ngelihat video ya kan dia kesenangannya lihat mobil sama apa pesawat ulang alik gitu ya. Sering Wow, banget sampai Masya Allah. Apa cita-citanya juga ada hubungannya dengan pesawat terbang nih? Pengen jadi pilot atau pengen jadi Astronot aku pengen cita-citanya. jadi astronot. Masya Allah, kenapa tuh pengen jadi astronot? Kan ngapain ya jauh-jauh ke bulan? Emang di bulan ada apa ya? Gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh Arfa suka jadi astronot? Aku masuk aja. Wah, insya Allah nih mudah-mudahan ya, insya Allah nanti jadi eh, istilahnya jadi astronot gitu dan next siapa tuh ya yang sudah banyak astronot-astronot yang sudah Langit banyak aku mau dari lihat ke bulan. bintang-bintang. Mau lihat bintang-bintang. Emang kalau di sini nggak pernah lihat bintang ya? Mau lihat lebih dekat gitu ya? Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, ini dengan Arfa yang suka dengan astronot ini mungkin ayah bunda ada nggak sih yang mungkin istilahnya salah satunya juga ini kan fitrah bakat gitu ya yang udah di ini yang mungkin digali dari Arfanya sendiri gitu. Nah, apa sih dan sampai akhirnya mungkin Arfa tuh kekeh dan ya udah deh saya tuh deh pengen jadi astronot karena seneng ya itu tadi karena senengnya aja gitu. Ada hal-hal yang mungkin mendukung entah mungkin dari buku cerita atau mungkin dari tontonan-tontonan tertentu gitu. Gimana? Kalau seingat saya sih dari pertama kali dikasih bukunya tentang pesawat, dari situ dia mulai senang, penasaran gitu. Ya jenis pesawat apa aja. Kalau nggak salah usia 1 tahun masih belum bisa cerita sama sekali. Ya masih belum bisa ngobrol, baru saya kasih buku yang isinya tuh pesawat karena waktu itu dikasih dari kita habis apa ya dikasih gitu ya bukunya isinya tentang pesawat. Nah dari situ ketagihan terus-terusan sampai sekarang. Jadi ya ini apa mungkin terlihat ya laki-lakinya. Jadi kalau nggak mobil pesawat, dan dari pesawat itu ada pesawat apa aja, ada pesawat tempur, pesawat apa, sehingga akhirnya dia jatuh cinta sama pesawat ulang-alik. Dari Masya pesawat Allah keren banget. pesawat itu.
Ya terkadang dari hal-hal yang mungkin gak kita duga, tiba-tiba anak itu memang tahu-tahu mungkin terinspirasi, oh iya nih aku pengen nih jadi seperti ini gitu ya. Aduh, Masya Allah nih. Wah, seru banget ya kali ini, luar biasa dari background ayah dan bunda dan hobi yang juga berbeda tapi bisa menyatukan dan bisa mengharmonikan keluarga, cerah family ini gitu. Nah, ini mungkin salah satunya juga kan, kita tuh lagi mau bagi-bagi ebook nih kan ya ayah bunda nih, dan buat ayah bunda yang mungkin kan berencana masuk ke YB, menurut ayah bunda sendiri gitu mungkin bisa mengajak ayah bunda yang lain untuk bergabung bersama kita dan jadi salah satu keluarga CBE YB juga. Nah ini yang terakhir, bisa ayah bunda utarakan apa sih, dan mungkin menurut ayah bunda sendiri yang bisa, yang udah pernah dialami sama Arfanya sendiri gitu, kenapa sih gitu ayah bunda di rumah yang lain mungkin yang lagi nonton juga di sini harus masuk White Bee gitu. Pertama mungkinnya karena ini yang bahasan pertama kita yaitu mengikuti metode fitrahnya manusia. Nah ini yang harus memang, kenapa salah satu faktor bagus masuk untuk masuk White Bee gitu. Dan fitrahnya itu lengkap gitu, fitrahnya lengkap. Ada yang mengusung fitrah misalnya, tapi ternyata dari semua fitrah itu nggak semua digali gitu. Dan yang kedua tuh ini ya, si bapak-bapaknya ikut sibuk juga gitu. Jarang gitu. Itu yang paling penting. Jadi biasanya kan kalau kayak contoh kecilnya ikut seminar parenting aja, kadang kan bapak-bapaknya tuh gengsi ya, ibu-ibu semua isinya gitu. Nah kalau di sini mah kalau bapak-bapaknya nggak ada, justru malah malu sendiri kan ya. Kemana nih gitu, karena bapak-bapaknya memang dituntut dan sudah sejak awal masuk YB punya kesepakatan untuk turut serta berperan dan terjun langsung di project family-nya ini sendiri, home team family-nya ini gitu nih. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah sudah hampir sejam nih. Pak Fadli dan Embun Aci, kita seru sekali ya. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi, terutama sama Embun Aci. Saya pengen ngobrolin soal fotografi nih. Jadi Kabita. Ya, Masya Allah, terima kasih ya. Aa Arfa, senang banget nih. Iya, terima kasih sudah banyak, istilahnya udah punya pengalaman yang luar biasa, terutama ayah bundanya yang sudah mengajarkan lewat dan memantik dan merawat fitrah imannya Arfa ya. Insya Allah nanti besok kita akan ketemu dan sharing bareng dengan Toys Lab Home Team. Nah ini luar biasa nih. Ini juga salah satu keluarga unik juga nih gitu. Insya Allah besok kita akan ngobrol bareng-bareng dan juga akan jadi bedah buku dialog fitrah iman untuk anak kita ini juga. Terima kasih untuk Cerah Family. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Nah.